Kilas balik timnas Indonesia versus Australia, yang dimana skuad Garuda dihajar habis oleh timnas Australia dengan skor yang begitu jauh. Nah, gimana nih buat seluruh penduduk Indonesia di seluruh negeri ini? Apakah merasa kecewa atau sakit tapi tak berdarah? Atau bangga dan terharu? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari History Football. Dan jika sudah, saatnya kita ke pembahasannya. Hasil dari kekalahan telak melawan Australia merupakan sebuah tamparan besar, reality check bagi PSSI. Bagaimana tidak, kekalahan ini juga merupakan buah hasil dari kesembronoan dan glorifikasi atas nilai standar Eropa yang sebenarnya tidak masuk akal. Di laga pertama, timnas dalam asuhan Patrick Kluivert untuk mengatakan bahwa timnas Indonesia dikalahkan oleh Australia adalah sebuah understatement. Tim Garuda benar-benar ditaklukkan, dipermalukan, bahkan dilecehkan oleh tim yang diasuh oleh Tony Popovic. Setelah sebelumnya berhasil membawa pulang 1 poin pada putaran pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia tak menunjukkan adanya perkembangan signifikan pada pertandingan ini. Lagi pula, tidak mungkin ada sebuah perkembangan bila pasukan merah putih lebih memilih untuk merubah sistem dengan filosofi baru pada momen yang sangat krusial. Pemilihan komposisi 11 pemain pada pertandingan ini dapat memperjelas niat utama dari pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia, hanya untuk mengedepankan komunikasi dan dalam lapangan dan gaya main menyerang yang masih buta. Patrick Kluivert serta jajaran tim kepelatihan memaksakan diri dengan menurunkan 3 bek kiri dan membiarkan Tomaje sebagai satu-satunya gelandang murni pada kesebelasan pertama. Keputusan ini memiliki dampak besar dalam membangun komposisi dari struktur tim. Pemain-pemain di lapangan terlihat tak mampu memenuhi kewajibannya di posisi di mana mereka bermain, atau mudahnya komposisi ini sangat tidak seimbang, terutama di lini tengah ketika pasukan merah putih memerlukan pemenang bola di lini tengah seperti Parianar dan Joy Pelopesi. Mungkin sektor penyerangan memiliki sebuah perkembangan, dan gol dari Olen Romeni pada debutnya merupakan bukti dari perkembangan tersebut meski tidak memiliki arti apa-apa. Kekuatan utama timnas yang berada di sektor pertahanan berubah menjadi sektor yang kemudian dieksploitasi oleh The Socceroos. Kluivert dan jajaran tim kepelatihan justru malah membradali sektor tersebut hanya untuk bisa bermain lebih menyerang. Dengan kekuatan timnas Indonesia yang masih jauh di bawah tim-tim Asia lainnya, merupakan sebuah kesalahan besar bila lebih memilih untuk mengimplementasikan gaya main menyerang. Lalu mengapa harus melepas Sintayong yang telah memahami kendala tersebut dan menggantikannya dengan Kluivert? Pergantian pelatih dengan direksi yang berbeda memang hal yang wajar, terutama bila pelatih sebelumnya sama sekali tidak membuahkan progres. Namun sangat tidak masuk akal bila melakukan pergantian ini ketika sebuah tim akan menghadapi pertandingan yang sangat penting. Dan itulah yang menjadi inti dari permasalahan ini. Di tengah persiapan mengantisipasi pertandingan krusial melawan Australia, PSSI lebih memilih untuk memberhentikan progres yang telah dibangun oleh Sintayong. Berkat pengetahuan dan pengalamannya di kancah Asia dan internasional, kemudian menunjuk Kluivert dengan rekam jejak dan jam terbangnya yang ternilai mediocre. Rekam jejak dan jam terbang Sintayong di kancah internasional tidak dapat dianggap remeh. Sintayong yang sudah pernah mencicipi kompetisi Piala Dunia bersama Korea Selatan di tahun 2018, bahkan pada pertandingan terakhir di fase grup, tim yang diasuh oleh Sintayong berhasil membungkam serangan dari tim juara bertahan Jerman selama 90 menit sebelum memulangkan mereka berkat 2 gol di injury time. Selama menahkodai timnas Indonesia, Sintayong juga mengimplementasikan hal yang sama, perkuat pertahanan dan manfaatkan momentum dalam serangan balik. Pada akhirnya, Sintayong mampu membawa Indonesia kepada kesuksesan yang sebelumnya jarang sekali kita rasakan. Pergantian pelatih ini jauh lebih masuk akal bila gagal memimpin Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026, karena dengan itu Patrick Kluivert akan memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk bereksperimen dan menemukan komposisi yang tepat untuk memimpin Indonesia seperti pada putaran Piala Asia dan AFF. Nah, permasalahan ini harusnya menjadi pengetahuan umum, terlebih kepada sebuah instansi yang menaungi persepak bolaan. Lalu, pertimbangan apa yang diambil oleh PSSI sebelum memutuskan untuk melakukan pergantian kepelatihan ini? Apakah pergantian ini memang diperlukan karena Kluivert lebih mengimplementasikan permainan yang lebih menarik, atau hanya sekedar untuk menyenang Kluivert sebagai figur yang mampu menarik lebih banyak pemain diaspora? Mengikuti kekalahan tersebut, kans Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin menipis. Opsi yang lebih realistis saat ini adalah dengan membawa Indonesia melalui putaran keempat dengan menduduki peringkat ketiga atau keempat pada klasemen akhir. Untuk memasuki putaran tersebut, Patrick Kluivert dan timnas Indonesia perlu memaksimalkan pertandingan yang tersisa saat menghadapi Bahrain, Republik Rakyat Cina, dan Jepang.
Pada pertandingan ini, sama sekali tidak ada kesempatan untuk bereksperimen bagi Kluivert. Ketiga pertandingan ini adalah pertaruhan hidup dan mati pasukan Merah Putih untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026 yang sudah berada di depan mata sebagai representasi negara Indonesia. Ya, itulah pembahasan mengenai timnas Indonesia saat laga lawan Australia kemarin. Terkadang bangunan yang sudah berdiri tegak tidak akan roboh kecuali di tangan yang salah dan tidak mengetahui prosesnya. Ya, untuk pertandingan berikutnya mari kita doakan bersama semoga timnas Indonesia bisa meraih poin penuh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye bye and forever goodbye.